Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing gimana sih cara kita untuk punya usaha tanpa modal. Nah, ini aku mau contohin gimana sih caranya, dan aku akan kasih tutorialnya. Aku kasih tutorial gimana sih cara jadi dropshipper di Shopee. Nah, apa sih itu dropshipper? Jadi dropshipper itu kita sebagai penjual ambil barang dari supplier pertama. Nah, kita up dulu harganya, terus kita tawarin ke customer. Setelah customer beli dan customernya transfer ke kita, baru kita beli ke supplier. Misal gini, kita tentuin dulu kita mau jualan apa. Misalnya kita pengen jualan daster. Nah, kita harus cari supplier daster di Shopee. Nah, terus setelah kita tahu nih harganya berapa, terus kita posting. Sebelumnya kita minta izin dulu sama suppliernya, boleh nggak? Biasanya sih kalau misalnya di Shopee gitu ada tulisan kayak open dropshipper atau open reseller. Nah, itu biasanya dia nerima dropship. Nah, terus setelah kita tahu, oh ini suppliernya nerima dropship, kita minta izin dulu untuk capture gambar-gambar atau produk yang supplier jual. Setelah itu kita jualnya itu kan misalnya di Instagram. Nah, kita bikin akun toko kita sendiri. Terus kita posting capturean foto-foto produk yang dari supplier tadi ke Instagram toko kita, dan kita up harganya. Kita up harganya, misal ada customer yang mau beli nih, kita pesen ke supplier daster yang tadi kita cari di Shopee. Nah, setelah itu gimana sih caranya? Jadi kita tunggu dulu customer itu transfer ke kita, baru kita pesenin ke supplier kita yang di Shopee. Gimana sih caranya? Ditonton ya, supaya kalian mengerti gimana caranya dropshipper di Shopee. Kita masuk ke akun Shopee. Nah, ini aku pengen klaim dulu gratis ongkir. Jadi supaya kita dapat subsidi gratis ongkir, aku pengen klaim dulu. Nah, ini kan gratis ongkirnya diklaim bisanya pakai Shopee Pay atau Shopee Pay Later. Jadi aku klaim dulu gratis ongkirnya. Nah, baru aku cari supplier daster. Nah, ini aku pengen lihat-lihat dulu yang menurut aku tuh harganya murah tapi berkualitas. Nah, aku pengen kunjungin dulu tokonya. Aku pengen lihat model apa aja yang dijual dari si toko ini. Nah, ini aku pengen cari dulu model yang lain. Nah, ini kan harganya ada yang 23.000 nih. Aku misalnya pesen nih, ada pesanan untuk model ini. Nah, misalnya motifnya yang ini, aku klik dulu, masukkan keranjang, terus aku klik lagi motif yang lain. Setelah itu masuk ke keranjang. Nah, ini aku mau check out. Jadi kan minimal belanja 30.000 baru bisa gratis ongkir. Jadi aku pesen contohnya 2. Nah, ini aku klaim dulu voucher gratis ongkirnya, baru aku check out. Nah, kita atur alamat pengiriman si customernya yang beli. Contohnya aku pakai alamat customer aku. Nah, terus kita atur metode pembayarannya. Karena ini kan gratis ongkirnya itu cuma bisa pakai Shopee Pay, jadi harus isi saldo Shopee Pay-nya dulu supaya kita bisa dapat subsidi gratis ongkir. Nah, ini kan kalau gratis ongkir itu biasanya pakai JNT Express.
Jadi kita harus atur dulu supaya dapat subsidi gratis ongkirnya. Baru kita klik kirim sebagai dropshipper. Nah, jadi caranya kayak gitu. Jadi kita setelah customer transfer ke kita, terus kita akan catat alamatnya, terus baru nanti suppliernya kirim ke customernya. Nah, kenapa aku bilang ini tanpa modal? Karena kan kita udah capture nih gambar yang dari supplier di Shopee, terus kita upload di Instagram di toko kita. Nah, kita tuh udah up harganya, jadi customer ada yang mau beli ke toko kita di Instagram, jadi kita tuh tinggal ambil untungnya aja. Nah, kita bayarin ke suppliernya harga yang dari suppliernya itu. Misal dari harga suppliernya itu kan 23.000, kita jualnya harganya misalnya 35.000. Otomatis kita kan untungnya itu kan 12.000. Nah, 12, jadi kita yang bayarin ke suppliernya itu seharga 23.000. Misalnya untungnya 12.000 dan banyak yang beli, otomatis kan kita tanpa modal. Jadi tunggu customer beli di toko kita, baru kita bayarin ke supplier kita, dan supplier kirim langsung ke alamat customer kita tanpa perlu kita packing. Jadi itu keuntungan dropshipper tuh kayak gitu, nggak usah ribet-ribet packing. Terus bisa juga tanpa modal. Nah, tipsnya tuh gimana sih supaya kita dapetin produk yang bagus dari supplier di Shopee? Kita bisa lihat dari penilaian pembeli. Nah, dari ratingnya juga kita bisa lihat. Biasanya di Shopee itu kan kalau misalnya pembeli, apalagi banyak yang beli gitu, nah itu kan biasanya melampirkan kayak foto. Jadi kita bisa analisa gimana sih produknya gitu, gimana sih yang kita ambil dari supplier ini, produknya tuh bagus atau enggak sih gitu. Jadi kalau misalnya dari fotonya sudah kelihatan bagus, itu bisa jadi sih produknya juga bagus gitu. Jadi nggak akan mengecewakan customer yang beli di toko kita walaupun kita sebagai dropshipper gitu. Oke, jadi segitu dulu video dari aku tentang cara dropship di Shopee. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.